Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Tema yang akan kita bahas hari ini fashionista yaitu Classy Glam. Dan kita akan berbincang-bincang langsung bersama dengan seorang fashion designer ternama Indonesia. Siapa dia? Yuk ikutin aku ya. Nah, fashionista, hari ini saya sudah bersama dengan seorang fashion designer Indonesia, Artika Susanto. Halo Kak, apa kabar? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Senang banget nih hari ini boleh main ke studionya. Terima kasih udah mengundang kita juga. Nah Kak, hari ini kita punya tema yang sangat spesial, yaitu Classy Glam. Dan aku pikir cocok nih untuk dibahas sama fashion-fashionnya dan gaya-gaya style dari Katika. Tapi sebelumnya boleh nggak sih kita ngobrol-ngobrol tentang Kak Tika sendiri dan juga mungkin cerita di balik kesenangan kakak di fashion? Memang ya aku tuh dari dulu itu aku memang passionnya tuh di fashion gitu, demen banget gitu, kayak mix and match baju gitu. Memang dari dulu banget sih, jadi dari aku kecil aja aku suka mainnya Barbie. Oh gitu. Jadi itu kayak gaun, kayak mix and match baju itu happy banget, demen banget memang. Terus kayak dandanin kayak orang-orang sekitar itu pasti demen banget dari kecil memang. Jadi awalnya cuma suka main Barbie, terus mix and match Barbie, tapi dari situlah lahir kecintaan sama fashion ya. Terus sejak mungkin remaja atau kapan pernah ngambil nggak sekolah desain? Memang aku base-nya dari sekolah SMA lulus langsung ngambil fashion design. Oh, Yes. jadi memang sudah tahu tujuannya apa ya? Karena waktu masih kecil aja baju-baju Barbie itu nanti akhirnya aku minta dibikinin jadi baju aku. Oh gitu, dari kecil udah request. Oh, kalau gitu requestnya ke siapa? Orang tua? Iya, ke orang tua dan ke oma. Karena oma kan memang juga penjahit ya zaman dulu dan dia memang bisa bikin baju-baju. Jadi ya saya minta, oma saya mau bikin baju ini. Jadi memang ada keturunan juga gitu ya, ada skillnya. Tapi tentu aja itu juga mungkin ada stylenya, ada taste-nya juga dari Katika itu. Makanya lahirlah jadi kecintaan fashion, terus dilanjutin ke pendidikan, dan sampai akhirnya sekarang punya brand fashion. Boleh diceritain nggak Kak, itu brandnya dulu namanya apa, sampai sekarang apakah sama, atau ada kisah apa sih di balik itu? Jadi sebelumnya itu kita Artini, jadi lebih banyak customer saya itu lebih tahunya saya Artini, baru sekitar 2-3 tahun terakhir ini saya kepikiran saya pengen relaunch brand saya jadi ke Artika. Jadi pakai nama sendiri? Yes. Kalau dulu tuh Artini artinya apa Kak? Justru sebenarnya terbalik, dulu itu lebih ke nama saya, Artini. Jadi memang nama saya terus saya ambil jadi Artini, terus lama-lama saya pikir kayaknya saya pengen bener-bener ada brand saya bikin sendiri gitu, kayak seru juga ya Kak gitu. Kalau Tini karena sebenarnya lucu juga sih dulu kalau misalnya Tini tuh orang kayak kok Tini gitu loh, kayak agak-agak kurang gimana gitu. Jadi pengennya tuh kayak ya udah aku jadi Artika aja gitu. Artini itu udah dari tahun berapa Kak? Jadi sebenarnya Artini itu dari tahun 2012 itu udah mulai dan udah ikut Jakarta Fashion Week beberapa kali. Lebih tahu orang itu kan Artini gitu ya. Nah terus belakangan ini baru saya kayak pengen ya udahlah saya coba Artika. Jadi benar relaunch. Dan setelah relaunch, apakah gayanya atau stylenya yang berbeda atau hanya nama aja atau ada perubahan secara spesifik Kak? Yang pasti secara Artika itu saya relaunch dengan konsep jadi dia lebih mature dengan kualitas yang lebih baik. Udah pasti service yang lebih baik semua, tapi untuk style tetap tidak berubah karena menurut saya tuh setiap desainer tuh punya karakter dia masing-masing ya, dan itu terbawa dari awal dan itu udah mendarah daging lah gitu. Dan kalau misalnya bisa digambarin itu tuh ciri khasnya seperti apa sih Kak? Ciri khas aku sebenarnya itu classy. Aslinya itu saya tuh sangat classy, simple ya sebenarnya. Tapi ada twist, ada detail dimana yang detail kuturnya ada gitu. Jadi emang dari Artini sampai ke Artika pun semuanya mengusung konsep classy itu tadi. Tapi ada a little twist of kuturnya ya. Yes. Dan kalau misalnya boleh tahu, dari Artini itu sudah menciptakan gaun atau masih sebagai yang ready to wear kah atau apa gitu Kak? Dari awal itu saya udah gaun.
Oh, Jadi dari dari awal sudah gaun semua. dari kuliah pun itu the first project saya itu wedding gown. Oh, emang udah suka Bener, di situ. udah suka banget itu. Jadi saya memang arahnya ke couture. Nah, baru belakangan ini karena perubahan permintaan customer juga ya, jadinya sayanya mulai bikin agak ready to wear, pre-apportnya gitu. Tapi tetap lebih ke classy glamnya dapet sih. Kalau misalnya bisa secara spesifik, kalau misalnya aku lihat-lihat dan ngintip gitu ya, ada style Eropa atau Oriental gitu, kira-kira tuh lebih ke arah mana sih Kak? Jadi kalau style saya itu juga perpaduan dari Eropa, jadi Barat sama Timur itu perpaduan. Kalau di style saya, dengar nih. yes. Jadi karena saya lahir mungkin dari segi timur ya, dari timur. Jadi memang darah timurnya itu juga kental. Nah, tapi saya tuh demen banget sama Eropa punya style. Jadi dari situ timbul saya menggabungkan dua itu menjadi style saya. Wow, keren banget. Ada challenge-nya nggak dalam menggabungkan dua style itu? Kalau di saya kayak mengalir aja ya. Kayaknya begitu ada ide ya udah mengalir aja gitu. Jadi kalau challenge gimana sih enggak sih. Karena mungkin udah mendarah daging juga. Jadi udah langsung paham gitu ya, tahu maunya gimana, langsung dibikin aja. Terus dapetin idenya tuh dari mana sih Kak biasanya untuk menciptakan sebuah gaun? Biasanya ide-ide yang didapat dari mana? Nah, kalau dulu lagi bikin konsep itu biasanya kan saya idealis banget. Jadi saya lihat apa, saya bisa ambil ide dari sana terus saya jadiin gaun. Apa aja tuh bisa. Nah, tapi setelah terjun ke lapangan, udah ketemu sama customer, menurut saya ini terpenting. Setiap customer tuh punya karakter dia ya. Jadi lebih ke consult. Customer maunya apa, dia spesialnya di mana gitu. Terus akhirnya dari situ saya masukin saya punya style sedikit. Jadi perpaduan. Jadi si customer itu ke tempat saya, mereka kan, oh ini saya banget gitu loh. Walaupun ada touch-nya saya gitu. Jadi itu memang Kak Tika itu juga banyak bikin customize ya? Memang awalnya tuh saya tuh Semua custom, customize. semuanya custom. Sampai sekarang pun masih custom. Justru yang pre-apporte ini saya mulai, karena pas customer kan mulai minta-minta ya, kayak ini ada nggak yang ready to wear-nya apa gitu, yang bisa dipakai berkali-kali gitu, nggak bener-bener pesta banget gitu. Nah, Jadi baru tercipta yang idenya Kak Tika sendiri gitu ya. Dan untuk yang ready to wear ini, ngikutin tren juga nggak sih Kak? pasti, tren itu pasti. Cuman kan kalau misalnya di fashion itu kan ada fast fashion ya, jadi yang misalnya cuman bentar terus hilang. Terus ada yang classy. Nah, jadi itu berbarengan sih. Kalau misalnya Kak Tika sendiri melihat perkembangan fashion saat ini tuh seperti apa sih Kak? Indonesia tuh pesat banget loh. Bener-bener, apalagi berapa tahun terakhir begini ya. Setuju. Semua tuh berkembang sangat pesat banget, dan fashion designer itu kayak kacang, banyak banget belakangan ini. Tapi bener-bener passion dari dalam seorang fashion designer itu bawaan, talent dari tiap orang sih. Nah Kak, tadi kan udah ngobrol-ngobrol tentang target market gitu ya. Dari brand Artika, target marketnya itu siapa Kak? Target market saya ya, lebih ke middle up sih target market saya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan yang sekarang banyak permintaan. Kita lagi mau bikin middle yang bisa affordable buat siapa aja. Kalau lebih banyak. Yes. Tapi lebih ke anak-anak muda Kak, atau sekarang kan banyak generasi milenial, atau mungkin yang lebih dewasa? Mix sih. Saya bener-bener semua target market saya ada. keren Dari yang sih. Sweet 17 juga ada, dari yang lagi 20-an, 30-an, sampai 50, 60-an. Ada semuanya. Kalau misalnya yang terbaru ketika pernah ngeluarin, mungkin yang buat ready to wear itu koleksinya ada namanya nggak Kak? Nah, yang terakhir ini saya mengeluarkan Simple is True Expensive. Simple is true expensive. Yes, Simple is True Expensive. Oh, kalau boleh tahu itu kapan Kak dikeluarinnya? Kapan launchingnya? Soon ya, dalam mungkin tahun depan. Oh, jadi ini malah belum launching ya? Belum launching. Boleh diceritain nggak sih Kak teaser-teasernya gitu? Yang pasti saya pakai kualitas bahan yang bagus, tetap dari kualitas bahan yang utama ya, yang first class-nya, dengan kualitas yang bagus. Cuma detailnya yang saya agak ikutin permintaan, karena kan juga mau affordable juga, bisa dipakai juga, lebih sering dipakai ya,
sama lebih lebih sering dipakai buat acara misalnya dinner doang gitu bisa gitu. Jadi banyak acara dipakai ya, any occasion gitu ya. Nah, fashionista, saya jadi penasaran nih, kira-kira tuh selama ini koleksinya seperti apa sih? Karena yang soon akan ditayangkan aja tuh udah keren banget gitu ya. Boleh nggak sih Kak lihat-lihat Boleh dong. koleksi-koleksi sebelumnya? Yuk, ikut aku ya. Yuk fashionista. Nah fashionista, ini kita sudah di depan koleksi-koleksi dari Artika. Cantik-cantik banget sih ini warnanya Kak. Boleh diceritain nggak sih Kak, tadi yang teasernya itu udah ada belum di sini? Yang simple is true expensive. Ada dong, ini dia koleksinya. Oh dari mulai sini sampai? Sampai sini ya. Sampai sini. Oh kalau misalnya bisa dilihat juga warnanya juga beda ya? Iya, Dari memang yang- karena dia buat lebih ke pre-apportenya ya, jadi biar lebih sering-sering dipakai, jadi warnanya harus lebih aman biasanya. I see. Jadi memang lebih warna-warna yang bisa dipakai ke any occasion itu Yes. tadi ya. Uh-huh. Dan kalau misalnya ini juga cantik banget sih, kelihatan banget elegannya juga ya. Boleh diceritain nggak sih Kak arti dari simple is true expensive menurut Kak Tika? Kalau menurut aku pribadi ya, simple is true expensive itu baju itu bisa mengeluarkan aura dari yang pakai. Jadi benar-benar menjadi diri dia sendiri gitu. Yes. Sih. Ya. Nah, kalau misalnya dilihat ini juga perpaduan warna yang sebenarnya cuma 2 warna, tapi kelihatannya juga expensive gitu ya. Karena memang pemilihan warna yang terpenting adalah bahan. Expensive di situ kita memerlukan skill dalam proses pembuatan. Untuk yang simbol-simbol gini ya, kalau memang banyak pernak-pernik kayak gitu sebenarnya skill yang biasa aja sebenarnya bisa ditutup-tutupin gitu loh. Misalnya seperti begini ya, yang ini. Nah ini kan kelihatannya biasa aja gitu kan ya, tapi kan sebenarnya kita perlu detail juga gitu. Ini yang saya bilang twist itu kutur itu misalnya kayak begini. Ini kan penambahannya ada sedikit di sini. Terus ini juga teknik pengerjaannya juga ada handmade-nya, tapi nggak 100 ya. Kalau misalnya kutur itu kan bisa di atas 80% itu semua mesti handmade. Oke, dan kalau misalnya yang di sebelah sana itu yang tadi Katika bilang European style ya? Ya. Kalau misalnya boleh dilihat, apakah ada garis merah dari semuanya kan? Maksudnya kayak benang merah yang menyamakan brand Artika. Benang merah misalnya kayak begini. Yang pasti kalau yang customer royal saya begitu ini, oh ini bajunya Tika gitu. Itu mereka udah paham sih gitu loh. Langsung Udah. bisa kelihatan dari Ya, desainnya. gitu. Kira-kira apa sih Kak yang membedakan? Membedakan ya. Kalau ini review dari customer ya, mereka suka bilang kalau pakai bajuku kelihatan kurus. Berarti itu dari cuttingannya. Betul. Cuttingannya perfect. Betul, berarti kelihatannya ya. kurus. Wah keren Kak. Nah kalau misalnya ini yang European style-nya, kalau misalnya yang lebih orientalnya tadi yang mungkin lebih ke culture timurnya, boleh lihat nggak Kak? Boleh dong, yuk kita ke sebelah sana. Nah ini dia fashionista, tema-tema yang oriental itu tadi ya. Dan kalau bisa dilihat juga mostly banyak chongsam di sini. Ya. Dan mungkin yang banyak yang pakai juga mungkin acara-acara besar gitu kali ya. kayak Untuk sangjitan. acara-acara spesial, sangjitan. Nah ini boleh kita bahas kali ya Kak ya. Boleh. Aku suka banget sih fashionista yang ini juga detailnya cantik banget. Kayak wah, attention to detailnya kelihatan banget sih di sini Ci. Ini lebih ke kutur ya, kayak begini ya. I see, yang lebih banyak handmade-nya. Betul, gitu karena tadi. dari segi embroidery juga handmade, terus beadingnya juga kita handmade. Dan kalau yang ini gimana nih Ci? Nah, kalau yang ini perpaduan antara Eropa sama Orientalnya, kita secara cutting ini Oriental, tapi dari pemilihan bahan sama structure sini kita lebih ke Eropa. Terus ada detail hardware-nya seperti begini. Dan detail ini pun juga Eropa banget. Betul, gitu ya kan? Jadi nggak terlalu Chinese banget gitu. Nah, aku pengen penasaran juga nih sama yang ini. Ya. Nah. Karena kalau lihat ini sebenarnya ini bukan chongsam pada umumnya ya. Cuma sebenarnya ini juga bisa dipakai kalau misalnya acara-acara yang Ya. mungkin lebih ke oriental gitu ya. Betul banget. Jadi kalau yang ini tuh konsepnya lebih ke European sebenarnya. Betul, jadi ini konsepnya itu dari pemilihan bahan
ini European sama cutting juga European. Iya, Dan tapi karena kita memasukin elemen orientalnya, kita ngambil detailnya aja. Jadi kayak misalnya biddingnya, warna ini segala macam, kita bisa pakai yang oriental seperti begitu. Nah, gimana bisa dibilang classy glam? Jadi perpaduan seperti apa yang bisa dibilang classy glam? Gimana sih supaya nggak berlebihan gitu? Oke, kalau saya pribadi, yang pasti warnanya gelap. Gelap, karena classic itu kan dia harus long lasting, jadi bisa dipakai kapanpun, tidak out of date gitu ya. Jadi bisa dilihat sampai berapa puluh tahun kemudian, oh tetap begitu. Yang kedua itu adalah cuttingnya itu penting banget. Sama perpaduan antara the whole look dari setiap personal itu tuh bener-bener nggak terlalu berlebihan. Jadi misalnya dia udah black dressnya gitu, dia boleh pakai misalnya aksesorisnya misalnya warnanya lebih ke bling-bling atau apa tuh masih oke gitu. Wah, keren banget sih Kak. Itu juga menginspirasi dan mengajarkan kita ya, oh kalau misalnya biar nggak berlebihan ya udah nggak usah terlalu banyak perpaduan warna, tapi pakai yang simple, tapi kalau bisa dilihat secara whole look itu nyatu begitu Betul, ya. betul. Nah Kak, dari koleksi-koleksinya Kak Tika, boleh nggak sih aku dipilihin 3 baju yang sesuai sama tema hari ini yaitu classy glam? Boleh banget. Yuk. Boleh. Oke, yuk fashionista. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini kita akan melihat koleksi terbaru dari Artika Susanto. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.